Coba gimana openingnya Bapak Panji? Hah? Openingnya Bapak saya bagaimana? udah gak ada. Hah? Bapak saya udah gak ada. Ya juga ya. Kamu gak nonton Ngopi ya? Kan sama kamu. Kita di mana nih? Udah langsung baik nih. Iya langsung baik nih. Langsung aja lah. Tanpa ada intro-intro ya. Gak usah lah. Tahun baru kita gak perlu ada intro ya. Gak usah, bosan. Gak usah ada intro. Kita lagi di dari mana nih ya? Di tempat biasa kita rapat pleno. Dulu ya. Iya dulu. Sekarang kan udah ada tempat Evan ya. Ada tempat Evan sekarang. Kalau mau dipromoin namanya Ranggon. Oke, Ranggon. Ya, itu resto ya. Ranggon Resto. Ya, benar. Betul. Oke. Ya. Sekarang kita coba suasana baru. Kita di tahun 2024 ini tentunya mau Keren banget nih gue. nyari suasana baru. Betul. Kita coba untuk ambil tag podcastnya ya Di luar. Di luar ya. Kafe. Bosen lah studio ya. Bosen sih. Dan kita juga mau bersosialisasi dengan Alam. ya enggak juga sih. Ini enggak di alam-alam banget soalnya. Alam bawah sadar. Alam Mbah Dukun sih lebih tepatnya. Yang bener aja, rugi dong. Gitu. Ya kan. Iya keren. Alam Mbah Dukun. Ya. Kita lagi ada di salah satu kafe di Kota Bandung Iya. dan enggak Ini jadi promo ini ya, apa namanya? Promo kita lagi mau nge-review guys. Enggak gitu ya. Enggak ya. Terus Di sore hari ini Ji, tepatnya betul yang lagi hujan ini. lagi hujan ini. Kalau kalian lihat ya, sebenarnya kalian nggak bisa lihat, tapi ya udah nggak usah lihat. Iya. Ini indah banget sih, kayak suasananya. Iya betul. Vibes-nya enak banget ya. Kita lagi tag podcast ini dan kayaknya di 2024 ini di awal season. Yes, ini season baru kan? Ya, season baru ini. Season baru ya. 3 berarti Season hitungannya. 3. Iya. Season 3 gak sih? Season Gak tau bang, lupa season bang. 3. Iya, ininya juga lupa, Iya. produsernya juga lupa. Wah, gimana Udahlah, sih? gimana lah Yaudahlah, ya. season 3. Season 3 lah ya kita anggap ya. Dan kemungkinan kedepannya kalian akan lebih sering melihat kita berdua di sini. Soalnya host yang lama udah didepak ya. Ya, dan dia udah gak mau sama kita lagi. Udah gak mau sama kita lagi kan. Jadi diganti Adrian sama Limbong. aku kan. Iya sama Melvin. Yes. Ya. Kamu sih jauh-jauh limbung. Jadi aja aku ganti kan. Dang Yes. siapa? Enggak ada dadang di sini. Nggak ada dadang Enggak ada di sini. dadang. Adanya Ya, nggak ada Melvin. dadang. Melvin. Iya, nih. Yes. Lu gak enak manggilnya Vin. Mel Ya, Mel oke. Vin aja Vin. Oke, Vin. Oke. Ngomongin 2024 tahun baru ya. Selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru buat teman-teman semua dimanapun kalian Yes, berada Pipers. betul. Biasanya ngomongin tahun baru, biasanya kan kalau culture-nya orang Batak itu ada yang namanya mandokata ya. Mandokata betul. Di dalam mandokata itu kita ngomongin resolusi di tahun 2024 ya. yes. Bentar berisik. Bentar ini kayaknya ada yang balapan di belakang. Ya udah lewat ya itu tadi Casey Stoner. Ya, nah, Kembali dari pensiunnya. Nah, ya. Akhirnya balapan di Bandung dia. Oh gitu. Nah ini experience yang baru ya. Experience yang baru, dari betul. kita take di luar studio Yes, ya. yes, Experience yes, yang yes. baru adalah kalian juga merasakan suara-suara yang ada di sekitar kita. Yes. Kayak gitu. Kamu mau kemana? Ngecek kamera. Oh, ngecek kamera ya. Nah, tadi ngomongin tahun baru. Yes, betul. Resolusi kan itu kan. Resolusi, Ya, betul. dia juga membicarakan kemarin gue belum mencapai ini, Yes. mencapai ini. Kan biasanya kayak gitu ya. Kayak gue kemarin gagal ini, gagal Yes. itu. Tapi gue pengen kemana tuh gue? Kemana tuh gua lo? Tapi aku pengen asik Yes. ya. Aku pengen di sini kita ngobrolin hal positif apa aja yang kita udah dapat di 2023 sampai mungkin ini tanggal berapa ya? Udah tanggal 10 kebetulan. Ya sampai tanggal 10 Tanggal ini 10 kalian ini ya. udah achieve apa? Yes. Udah melakukan hal positif apa gitu. Betul. Kayak Ya, gitu. pasti semua orang punya plan dan goalsnya masing-masing Ya. di setiap tahunnya ya. Kadang Ada kan- yang udah ke-achieve, ada yang belum ya. Tapi ya tenang teman-teman, meskipun gak ke-achieve juga sebenarnya ya kita itu selalu berproses kan, pelan-pelan. Betul. Ya kan, mungkin belum semuanya Tuhan menghendaki di tahun itu. Keren banget host Iya kita kan? yang baru satu ini ya. Lebih keren kan daripada host yang lama.
Iya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya ya teman-teman jangan sedih, jangan kayak kenapa ya di tahun ini gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Balik lagi ke mana tuh gue lo? Ya kan? Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya, kita berproses teman-teman ya, sedikit demi sedikit itu bakal ke-achieve. Mungkin Tuhan udah menyiapkan di waktu yang tepat ya. Betul. Bukan di tahun waktu yang tepat. Waktu yang salah itu waktu yang salah. Tapi kalau misal kita berbicara hal ini di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Betul. Betul. Bisa aja dah lu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik kan. Waktu Tuhan pasti yang terbalik itu terbalik. Kita udah kepanjangan. Udah kepanjangan ya, betul. Ya itu plan-plan itu tadi kan. Kadang juga ada yang dia bikin plan sambil nyanyi. Betul. Soalnya dia simple plan. Simple plan, yes. Dad, look at me. Yes. Ya enggak. Belum sekarang gini kepikiran deh, Vin. Iya. Aku mau nanya nih. Boleh. Kita tuker aja ya, tukar cerita aja lah ya. Cerita aja nggak apa-apa. Dan mungkin juga nanti pengennya Pipers juga kalau misalnya, aku udah sampai sini, aku udah mencapai ini di komentar boleh banget. Yes, betul. Tapi disclaimer dulu, di sini kita bukan untuk flexing. Yes, bukan tapi untuk kita flexing. mensyukuri apa yang udah kita dapat. Yes, betul yang udah sekali. kita achieve kayak gitu. Betul. Coba lu dulu deh, kamu dulu deh. Share sedikit aja mungkin ya di Ada. 2020 share screen Ya. bisa ya. Di 2023 itu mungkin Tahun yang bagaimana tuh? buat gue pribadi emang gua kemana gue lu emang gue tuh ngerasanya di hidup gue tuh emang up and down banget jujur. Gue mengawali tahun 2023 gue memang tidak cukup baik. Bang, Ya suaranya kan? boleh diberat-beratin gitu bang? Enggak ya, sorry. Enggak. Emang mengawali 2023 itu tidak dengan tidak cukup baik lah teman-teman. Tapi selama prosesnya sampai ke akhir tahun ternyata Tuhan baik, ya kan? Dengan berbagai achievement kecil-kecilan dulu kayak lagu kecil-kecilan Sal dulu Priadi ya? kayak Sal Priadi, betul. Yes. Ternyata ya itu yang bisa bikin gue sampai gue masuk tahun 2024 ini tuh justru terus mau fight kayak gitu kan. Apa? Mau terus fight. 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 Ya, gue Ya dengarnya kan? Fight teman-teman. Fight ya teman-teman ya. Oke. Sebentar ini Ntar ada berisik ya. Nah itu experience. Itu experience-nya teman-teman. Itu di situ. Yes. Dan Bentar, belum jauh. Iya belum jauh ya, Bentar ya. masih di depan ternyata. Ya. Kayak udah mulai jauh. Dah. Bisa kalau gue bisa bilang sih maksudnya di 2023 ini kalau untuk pengalaman hidup gue sendiri itu di 2023 itu harusnya gue udah lulus sih. Oke. Harusnya gue udah lulus, cuma Di bulan apa? Harusnya lulus harusnya di bulan apa? maksudnya di awal tahun tuh seingat gue harusnya gue tuh udah mempersiapkan buat skripsi, tapi ternyata progres skripsi gue ketunda lagi. Oke. Ini yang gue dulu ya. Ya yang lu ini dulu. gue dulu Iya, ya. Kenapa Iya. kok gitu? Gak apa-apa. Kamu juga pasti ada cerita sendiri soalnya. Ini orang nyebelin. kok gitu sih? Ya, terus. di 2023 harusnya gue di awal tahun gue harusnya udah mempersiapkan untuk skripsi. Maksudnya untuk sidang. Ya. Tapi progres skripsi gue pada akhirnya tertunda lagi gitu loh. Dan di situ ya Seru ya. seru banget sebenarnya. ya. Experience yang kayak gini nggak ada di studio, ya. Nggak Studio ada. mah sepi tenang. Sepi tenang, lancar. Yang awalnya kita take di sana bisa sejam, di sini bisa 3 jam mungkin Bisa, ya. kita nungguin. kayak gitu doang. Ya terus. Terus ya nggak taunya gue harus ketunda lagi. Di situ emang gue sempat ngedown lagi, ya kan? Gue sempat ngedown lagi. Terus ya nyokap gue juga mungkin ya sempat sedih juga. Maksudnya dengar kabar gue Ya harus dong. ketunda lagi skripsi karena harus ada biaya yang dikeluarkan lagi kan. Betul. Untuk kuliah, dan maksudnya buat gue juga gue ngerasa itu emang wasting time banget di saat itu. Wasting time banget karena ya mungkin ada opor ayam. Oh, iya, betul. Opportunity. Maksudnya kesempatan-kesempatan yang mungkin di tahun itu kalau gue udah lulus ya gue bisa ambil itu, dan justru mungkin jalan hidupnya bisa berbeda dengan yang gue sekarang. Ya. Gue nggak tahu mungkin itu pikiran lu. Iya, Ya, mungkin pikiran gue oke. maksudnya bisa aja lebih baik, bisa aja mungkin lebih buruk, atau bisa gimana aja gitu, nggak atau tahu. sama Iya, aja iya, ya, kita nggak tahu kan. Tapi Betul. pada akhirnya gue harus ngejalanin itu lagi. Tapi ya dari situ gue berkomitmen, maksudnya gue di situ adalah berfokusnya pada
keluarga aja. Oke. Gue memikirkan kalau terus kayak gini-gini kasihan keluarga gue. Asik, iya kan? sangat banget sih. Kasihan nyokap karena kita kan berdua udah yatim ya. Betul, udah yatim ya. Nontonlah Jadi emang Ngopi episode sekian, lupa tapi ada adalah ya. pokoknya. Nah, kita juga udah yatim dan gue di situ berpikirin kalau gue semakin lama kayak gini terus ya, gue semakin membebankan nyokap karena waktu itu gue juga nggak bekerja, ya kan. Dan akhirnya di situ gue coba berfokus di awal ajaran baru ya, maksudnya semester baru gue coba berfokus. Pada akhirnya gue di bulan Juli gue bisa sidang fight kan. Skripsinya udah ya? Skripsi udah sebenarnya dari tahun 2022 juga sebenarnya udah ya? Jadi gue telah setahun sebenarnya kan gitu. Nah, pada akhirnya ya gue di situ coba gue fight, gue terus push diri gue kalau misalkan gue nggak mau berada di posisi kayak gini terus, karena malu juga kalau gue tuh ngelihat achievement teman gue yang mungkin udah lulus, sudah kerja di sini, udah kerja di situ, itu jadi beban buat gue. Apalagi kalau ngeliat kondisi nyokap, kondisi adik gue di rumah, kondisi yang lain-lain tuh bikin gue kayak miris terhadap diri gue sendiri gitu. Jadi di situ gue mencoba untuk kayak ya udah, gue nggak mau kayak gini, gue harus berhenti, gue harus fight, dan akhirnya gue bisa lulus, ya kan. Mungkin itu salah satu langkah awal gue, ya kan, langkah awal gue untuk kedepannya bisa terus fight karena ada sesuatu yang harus gue perjuangkan, yaitu keluarga. Keren banget, ya kan. Dan di 2023 itu ada satu hal juga yang bikin gue titik balik hidup gue lagi sih, karena ya gue jadi pelayanan di gereja lagi. Wah, itu kan achievement juga ya. Achievement juga maksudnya. Hal positif yang Justru jalani. Justru kayaknya itu duluan deh sebelum skripsi. Itu duluan. Karena bulan-bulan awal bulan Maret April lah. April. Dan di situ kayak gue akhirnya bertemu lagi dengan teman-teman lama ini. Akhirnya gabung lagi kan ke Komisi Pemuda untuk pelayanan gitu kan. Dan di situ ketika gue melayani Tuhan, ketika gue menyerahkan semuanya pada Tuhan, ternyata ya ada aja jalan dari Tuhan, meskipun gak semua jalannya itu mulus, teman-teman. Mungkin bisa kayaknya aja. Gue harus sharing deh ini. Bungkus sama lu semua, keren. Saya pulang deh. Harus saya dong yang pulang dong. Okay. Ya, terus. Ya pada akhirnya di situ gue ngerasa kayak gue ingin mencoba hidup dalam Tuhan, gue ingin dekat lagi dengan Tuhan, gue ingin pelayanan, gue ingin memuji Tuhan, gue ingin melakukan apapun itu di dalam gereja, kemuliaan nama Tuhan lah, maksudnya. Gila, gitu kan. Keren banget nih orang ya. Yes. Gitu. Dari dulu sih nggak ngontak gue jadi host. Limbong. Oke. Terus. Ya, terus pada akhirnya di situ gue mencoba buat fight, seenggaknya gue fight untuk diri gue sendiri waktu itu. Dan akhirnya dari situ gue coba buat fight untuk keluarga gue akhirnya bisa lulus. Dari lulus pun puji Tuhan ada aja jalannya gue bisa keterima kerja langsung gak lama, maksudnya gitu kan. Dan bisa bantu perekonomian dari keluarga juga. Dari situ. Sedap. Tapi dengan achievement itu justru kadang yang membuat kita tuh lupa dengan perjuangan kita sebelumnya, dengan apa yang kita perjuangkan. Maksudnya ada aja orang yang udah ketika dapat achievement itu tuh jadi males-malesan, ya kan, nggak ada hasrat ketika ingin melakukan aktivitas itu lagi. Tapi di situ gue mencoba untuk komitmen, gue mencoba untuk konsisten kalau Tuhan udah ngasih ini semua ke gue nggak mau mengecewakan Tuhan juga, gue harus memberikan yang terbaik. Oke. Jadi pada akhirnya sampai sekarang gue mencoba untuk terus konsisten, bekerja, melakukan pelayanan di dalam gereja, maksudnya itu gitu kan. Untuk kembali ke Tuhan, untuk kembali ke Tuhan, maksudnya untuk membalas apa yang udah Tuhan kasih. Memang selama proses jalannya itu sangat berat gitu kan, tapi ya itu nggak masalah, teman-teman, karena ya Tuhan ingin melihat anak-anaknya ini kan terus berjuang. Iya kan. Gila, keren banget nih. Gitu. Jadi kalau buat gue simpelnya sih segitu dulu. Memang kalau gue simpulkan sih, gue mengawali 2023 dengan tidak begitu baik, tapi ternyata ketika gue kembali ke Tuhan, ya kan, gue kembali dekat dengan Tuhan, ternyata ada aja kok teman-teman jalannya yang Tuhan kasih. Oke. Gitu. Meskipun mungkin achievement yang gue raih, emang sepenuhnya belum dapat semua lah dari gue, tapi gak apa-apa, gue yakin itu proses, teman-teman. Pelan-pelan aja. Itu kan
mungkin menurut orang achievement segitu mah kecil, tapi menurut lu Iya, udah besar. mungkin menurut gue nggak apa-apa. It's okay, Kecil gitu dulu kan aja ya. nggak masalah. Kayak Satu-satu Sal Priadi aja. gitu, ngomongnya kecil-kecilan dulu aja. Iya betul, kayak Sal Priadi ya. Nah, nggak apa-apa pelan-pelan aja teman-teman, karena ya yang kita, yang gue yakini itu maksudnya Tuhan tuh akan memberikan semuanya, mungkin yang apapun yang kita mau. Mungkin caranya berbeda, Betul. tidak seperti apa yang kita inginkan, Kan? tidak seperti apa yang kita kira, Ya. dan mungkin hasil yang kita dapat pun tidak seperti apa yang kita kira, tapi yang kita bayangkan gitu. iya enggak. betul ya. Tapi yang gue Pasti percaya baik tuh lah. pasti baik. Apapun itu adanya, pasti baik ya. adanya. Gitu. Kalau dari gue sharing 2023 gue kayak gitu. Kalau dari lu mungkin gimana Ji? Gitu ya. Wow, oke. Ya kalau gue pribadi ya, 2023. Iya, Brewek udah kayak mic HP gue. Jadi 2023 tuh kalau teman kita Miguel sering bilang ya, hidup gue tuh roller coaster banget. Roller coaster. Iya, roller coaster banget. Kerja, nggak kerja. Yes. Terus sidang. Gue dari sidang H+1 kamu belum bisa lulus karena satu mata kuliah kamu. Betul. Karena notabene biasanya kalau udah sidang ya udah lulus. tinggal nunggu wisuda gitu. Tinggal nunggu wisuda. Kamu Betul. satu mata kuliah lagi kamu belum ambil segala Betul, macam betul. dia bilang gitu kan. Iya. Wah sempet down segala macam. Kita konsep nyantai kan di sini sama Pak Panji ya. Nyantai Nyantai aja. aja. Oke, sambil makan ya. Sambil makan, asal jangan sambil salto ya. Boleh nggak nyobain? Jangan dong. Boleh. Oke, lanjut. Ya. Nah, maksudnya itu kan gue kerja terus akhirnya gue tidak bekerja lagi. Setelah tidak bekerja, gue sidang dinyatakan tidak jadi lulus segala macam, harus ditunda segala macam. Sempat down. Kadang di tengah-tengah yang kayak gitu gue suka mikir gini, apa namanya? Kok gue gini-gini banget ya? Iya. Ya, apa sih yang gue achieve di tahun ini tuh kayak seakan-akan tidak ada. Iya. Ya kan? Tapi kalau gue pengen cerita konkretnya ini gue membanggakan diri gue karena gue bisa melewati itu ya. Bukan Yes. gue sombong, tapi gue membanggakan karena gue bisa melewati itu dan gue percaya juga bukan atas kuasa gue doang. Yes. Ya kan? Oke lah, akhirnya segala macam tuh rungkat tuh. Asik, Ya, rungkat ya kalau kata TikTok ya. Nah, jadi terus tiba-tiba akhirnya kita Komisi Pemuda mau bikin present worship waktu itu. Kita mau bikin present worship waktu itu. Di situ gue berpikir apakah ini yang akan gue raih di tahun ini gitu kan. Terus tapi kalau gue pikirin terus itu yang apakah ini, tapi gak gue serahin ke Tuhan juga sama aja ntar Sama ujungnya aja. malah Betul. debate juga gitu kan. Ya udah gue jalanin. Ternyata kemarin kita bikin present worship seru ya. Present Seru habis worship teman-teman. yang I see God Ya, through I see you God gitu through ya. you, betul. Dari situ gue kayak, oh masih ada hal yang baik yang gue dapat di tahun ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue bersyukur juga kemarin tuh kayak tahun ini gue dipanggil lagi meskipun jadi volunteer waktu itu di Papandayan Jazz Festival. Gue motret lagi tuh di situ. Gue nggak nyangka aja, gue nggak expect kan kayak 2022 gue ya udah gitu. Terus sekarang dipanggil lagi, itu kayak, wih, kaget. Padahal nggak tahu aja ya, tapi ada aja jalan yang maksudnya bisa ke situ Iya, kan. bener. Padahal kita mungkin nggak ngira. Iya. Iya kan. Nah itu maksudnya banyak kok naik turunnya di tahun Yes. 2023, cuman banyak juga achievement yang hal-hal positif yang gue dapat setiap harinya. Yes. Maksudnya gue masih bisa masih bisa ngepodcast sampai hari ini juga. Yes, itu betul. hal-hal positif yang gue dapat. Itu juga berkat ya teman-teman ya. Iya, berkat. maksudnya kita di sini pengen sharing kayak 2023 mah gue gagal ini. Iya. Gue nggak mau mikirin di tahun yang baru ini, gue nggak mau mikirin kegagalan kemarin. Yes, betul. Maksudnya hal positif apa yang udah gue dapat dan itu menjadi motivasi gue untuk menjalankan yang baru di 2024. Kayak gitu. Yes, betul. Itu sih. Apalagi ya gue nge-achieve apa lagi ya? Mungkin sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Iya. Tapi ya mungkin kita nggak bisa sharing semua. Iya, Karena itu nonton kan kalau lebih personal mungkin ya. Iya, nonton Lebih personal. Wow. Lebih personal dan yang maksudnya pastinya teman-teman banyak kok Iya. yang kalau bisa dibilang gagal, mungkin gak gagal juga, Nggak tapi juga. mungkin gue tuh percayanya adalah kepending, Asik, teman-teman. Jadi mungkin sebenarnya kita bakal achieve itu kok, tapi mungkin entah kapannya kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin juga Iya. goals yang kita inginkan itu
gue beranggapan tuh bakal ke-achieve mungkin bukan sama kita, entah ketika kita udah berkeluarga sama anak Ya, kita, mungkin gitu loh. Kita nggak ada yang tahu Kita kan, nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang betul. tahu Tuhan memberikan jalannya seperti apa, kita nggak Betul. tahu Tuhan ngasih caranya juga kayak gimana. Tapi yang gue yakin itu selalu apa yang kita inginkan, Ya. yang baik pasti Tuhan kasih, entah bagaimana apapun Betul. itu caranya, gitu loh. Bener, Dan betul. Gue mau nanya ini Ji, kalau Apa lu tuh? ya, kalau misalkan di tahun, misalkan lu udah punya resolusi lah di tahun 2024 Ya, oke, ini ya, ya. dan ketika kita udah menjalani 2024 ini dan achievement itu masih nggak lu raih, kira-kira sampai setengah tahun lah, 6 bulan. Nah, Ya. kira-kira lu masih terus ngejar goals itu nggak sih? Atau achievement itu nggak sih? Atau kayak lu coba buat kayaknya emang gue nggak bisa dan gue harus mikirin goals lain Ya, sih. Nah, kalau buat lu gimana nih? Kalau gue misalnya gue punya resolusi A gitu Yes. ya. A, B, C. Plan gue dalam Yeah. tahun 2024. A, B, C. Gue jalanin yang A. Misalnya ternyata. Gue pasti lihat juga dari A ini tuh ada goals kecilnya juga Iya, betul, gitu betul, kan. betul. Nah gue lihat nih. Oke, goals 1A ini Iya, iya. dapat 2A dapat. Oh 3A nih mandek nih. Iya, iya. Gue punya goals yang lain kan. Gue nggak mau terpaku dalam satu hal ini aja gitu. Kalau oke. gue Iya, iya. mungkin itu pendapat gue ya, nggak tahu mungkin teman-teman kayak lu jadi nggak fokus, enggak juga. Enggak Tapi gue juga. yakin kalau misalnya gue di 3A ini memang mungkin kata Tuhan kayak lu sampai 3A dulu. Iya. Lu lanjut ke 1B. Yes. Lu lanjut di 1B. Ya pasti ada pertanyaan gimana lu tahu kalau misalnya lu di 3A aja udah berhenti, kok lu bisa tahu lu udah berhenti kata Tuhan gitu kan. Iya, iya, iya. Yang gue yakini adalah kalau memang kita benar-benar nyerahin sama Tuhan, itu pasti kelihatan tanda-tandanya. Iya. Ya kan, pasti kelihatan tanda-tandanya gitu loh. Jadi kayak ya udah kelihatan tandanya. Oke, saatnya berarti gue harus geser nih. Iya, iya. Gue harus geser plannya. Hmm. Gue harus geser ke plan yang ini. Bukan berarti gue gagal, enggak juga. Ya, Kalau betul. menurut gue pasti ada pelajaran yang udah gue ambil di saat itu, men. Kalau lu gimana? Kalau gue sih sebenarnya gue setuju ya, karena mungkin sebagian orang Mau mengira buka HP ya? Buka dulu ya. mau buka. Enggak apa-apa. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Ngecek notif aja. Ngecek notif aja. Oke. Yang gue sadari mungkin kebanyakan orang itu melihat suatu kegagalan itu ketika goals yang tidak diraih secara notabene goals besar ya. Iya, Sekalinya betul. gagal, ya udah. Oh, gue gagal banget. Lu gagal lah di tahun ini kayak gitu. Iya, Padahal padahal nggak mah mungkin enggak. sebenarnya kalau dilihat itu dalam prosesnya teman-teman, bener apa yang kata Panji. Kita goals punya nih goals 1 nih, tapi ternyata itu Ya. masih ke pending lah. 1A Iya, benar. mungkin ke achieve, 1B-nya ke achieve, 1C-nya ke achieve, 1D-nya ternyata belum. Iya, nah Iya itu kan? maksud gue. Kayak gitu. Jadi mungkin ke pending Iya, sebenarnya. atau mungkin memang untuk lu mencapai goals A ini yang besar ini, lu Iya. nggak dalam waktu 1 tahun. Betul. Lu harus melewati untuk sampai ke itu ternyata 2 tahun 2 tahun atau kayak gitu. gimana gitu Yes. kan, kayak gitu. Jadi bukan yang 1 tahun jadi sebenarnya. Enggak Iya. juga, Tuhan Emang Indomie. membentuk anak-anaknya tuh nggak mau seinstan itu kan. Ada. Gitu loh. Ya, benar. Tuhan tuh mau anak-anaknya tuh untuk terus berjuang, dan sebenarnya kan kalau gue lihat tuh Tuhan tuh udah menyiapkan semuanya. Tinggal bagaimana kita yang eksekusinya kan. Iya, gimana Segimana- kita datang lagi gak sih ke Tuhan? Nah, gimana kegigihan kita untuk dapetin goals itu. Ya, Nah, betul. Tuhan juga mau ngelihat proses kita tuh bagaimana. Betul. Ya kan? Ya. Balik lagi teman-teman, ketika usaha tanpa doa juga adalah sia-sia, ya kan? Itu yang mau. Mukanya nyebelin. Maka produser kita nyebelin banget. Oke, terus. Tapi ya maksudnya ya itu yang pengen gua sampaikan di situ teman-teman. Ya, benar. Ini buat Ini buat teaser. apa? Ini buat teaser. Oh, buat teaser ya. Buat teaser Oke, aja, oke. buat teaser. Keren banget nih orang Kayak proper ya. sneak peek Ya, gitu. ya. Oke, ya maksud gue gini dong. Yes. Gimana tadi ya? Oke, gini. Gimana? Ya maksudnya Tuhan juga pengen melihat saat lu menjalani plan itu, lu tuh melakukan dengan kekuatan lu sendiri atau lu mengandalkan Tuhan. Nah, Iya kan? menarik sih ini. Iya Karena kan? ya rata-rata yang kalau yang gue lihat dan yang kalau gue alami juga teman-teman, kayak gue ngerasa di saat itu gue bisa menjalani semuanya, mau hal kecil mau hal besar tuh gue yakin gue jalanin sendiri bahkan tanpa bantuan orang lain sedikit pun. Iya.
justru di situ adalah letak kesalahannya karena untuk membuktikan kita mampu tuh nggak seperti itu teman-teman, ya kan? Iya. Karena balik lagi untuk hal-hal kecil pun ternyata kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya bantuan dari orang lain, ya kan? Entah orang lainnya itu siapapun itu, keluarga, teman, dan yang terpenting kita nggak bisa lepas apalagi yang bantuan dari Tuhan. Karena ya teman-teman itu juga dari Tuhan juga datangnya. Dari Tuhan juga, maksudnya gitu. Karena Tuhan tuh sudah menyiapkan jalan untuk kita menuju ke A tuh. Mungkin kita harus melewati B dulu, C dulu, kayak gitu kan yang kayak tadi. Nah, gitu yang nggak bisa langsung direct to A gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, mungkin harus transit dulu kemana itu. Iya, maksudnya kayak ya lu jangan, ya jujur ini juga tamparan buat gue. Karena gue pengen A, meski A ini harus melewati 1, 2, 3, 4. Betul. Tapi gue pengen tiba-tiba loncat gitu kan. Pengen tiba-tiba ke A gitu kan. Ke A yang besar ini. Nah sebenarnya di 1 juga lu udah achieve sesuatu. Nah udah achieve sesuatu. Yang dimana mungkin 1 A ini tuh bisa untuk ngedongkrak dari 1B ke 3B gitu tiba-tiba kayak gitu. Lu ngapain sih ketawa-ketawa? Belum kita ketawa tiba-tiba. Jelas. Ya pokoknya gitulah ya. Sebenarnya apa ya, di saat lu menjalani keseharian lu itu memang penuh banyak kegagalan, banyak banget kegagalan, tapi lu lihat juga hal positif yang lu udah raih, lu dapet tuh dalam keseharian lu tuh gimana biar lu terus didoktrin sama hal-hal positif itu, betul. Kalau waktu podcast waktu itu gue punya teori mangrove namanya. Teori apa? Teori mangrove. Mangrove. Iya. Di mangrove itu. Iya, gimana tuh? Kata-kata positif. Kalau air tsunami itu kata-kata negatif. Ya kan? Jadi kalau di laut kan, bentar. Ini pelabuhan kan, ini mangrove kan, ini air kan. Kalau nggak ada mangrove ini lewat kan. Mangrove ini tuh buat nahan hal-hal negatif. Jadi kalian terus tanemin mangrove dalam hati dan pikiran kalian. Kayak gitu men. Sebenarnya lebih ke self barrier ya. Iya, betul. Pertahanan diri itu maksudnya untuk untuk menangkis segala menangkis ya. Segala hal-hal negatif yang justru itu bisa bikin kita down, yang justru bisa bikin kita ragu akan potensi diri kita untuk mencapai goals itu, teman-teman. Betul. Gitu. Segimana mungkin kita coba untuk cari partner, kita coba cari teman yang bisa untuk terus mengingatkan, untuk selalu nge-reminder kita kalau kita itu punya goals ini. Iya, betul. Dan gimana pun pasti mereka akan membantu mencoba membuka pemikiran kita dengan cara-cara baru untuk mencapai goals itu. Iya kan? Nah, dan yang mau gue bilang juga, karena rata-rata ketika orang sudah nyampe achieve itu suka lupa nih terhadap perjuangan dia, terhadap achievement lain justru yang bisa membuat kita sampai di posisi. Kadang suka mikir, yang kemarin mah biasa aja, ini yang paling keren. Enggak juga. Betul, enggak juga. Lu udah keren mencapai achievement yang kecil kemarin, lu udah keren. Karena belum tentu orang lain bisa mencapai itu. Itu loh, kayak gitu maksud gue. Jadi jangan mikirin itu kecil atau besar, itu gagal atau gimana. Tapi lu udah melakukan itu tuh, kalau menurut gue lu udah berhasil dalam hidup lu dibanding hidup lu yang sebelumnya. Betul. Bodoh. Gue juga ada pertanyaan nih. Gue ada pertanyaan. Pak produser bisa minta tolong ambil sneak peek dulu gak sih? Diem doang loh udah dikasih. Pertanyaan apa nih? Oh ya, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan dari gue itu, menurut lo membandingkan diri lo atau achievement dan goals yang udah lo dapat sekarang dengan orang-orang lain itu, menurut lo tuh oke nggak sih? Maksudnya kayak ada orang berpikiran, ngapain sih lo ngebandingin diri lo dengan orang lain gitu? Tapi ada aja orang kayak, gue mau ngebandingin diri gue dengan dia, soalnya gue pengen kayak gue bisa mengikuti jejak dia. Nah, kalau menurut lo gimana tuh? Gue membandingkan dengan orang lain gitu ya. Iya, betul. Diri lo sendiri aja dulu. Diri gue dengan yang achievement orang lain. Iya, betul gitu. Orang lain udah nyampe ini. Gue pernah mengalami 2 hal. Yang pertama, gue membandingkan untuk bikin gue down. Oke. Yang pertama. Yang kedua, gue membandingkan diri gue, pencapaian gue dengan pencapaian dia tuh untuk naikin value gue. Jadi kayak dia udah sampai sini. Awalnya gue kayak dia udah sampai sini, gue mah nggak bisa deh kayaknya. Kayak gitu kan. Terus yang selanjutnya justru gue malah berpikirnya, dia udah sampai sini. Dengan cara gimana ya dia kayak gini ya? Gue coba cara dia di
jalannya gue. Iya, iya. Oh ada yang bisa nih, ada yang nggak bisa. Oke gue pakai. Oh. Nah terus gue lanjut lagi. Maksudnya nggak apa-apa sih bukan membandingkan. Ya membandingkan untuk hal yang baik sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Jangan ya. jadi membandingkan untuk menjatuhkan diri lu sendiri men. Iya, iya, iya. Capek juga men. Betul. Gitu. Karena ya ada aja gitu. Gue ketika ngobrol sama teman-teman gue sendiri pun, maksudnya ada tipikal orang yang nggak mau kalah dengan orang lain. Iya ada. Tapi justru lama kelamaan semakin melupakan dirinya terhadap goals-goals yang dia punya. Iya. Karena dia terlalu melihat ataupun mengejar dari apa yang orang lain dapat. apa yang orang lain Iya dapat kan belum justru. tentu juga lu ngejar gitu. Betul. Lu dapat gitu kan. Betul. Iya. Jadi ya sebenarnya bukannya gue juga mau bilang kayak lu nggak bisa kayak orang itu, enggak juga teman-teman. Nah juga betul. Tapi Mungkin fokus aja sama diri fokus sama dia dulu sendiri sebenarnya, fokus aja terhadap apa yang ingin lu achieve sebenarnya. Ya kan kita nggak Iya. perlu ngelihat pencapaian orang Orang lain itu lain, kayak apa, iya. karena kita juga nggak tahu proses yang mereka alamin itu kayak apa. Justru gue pernah denger jangan bandingin diri lu sama orang lain. Ini gue masih belajar Iya, juga iya. sih. Tapi bandingin diri lu sama diri lu yang sebelumnya. Gue pernah denger itu kayak. Yes. Ya, benar sih maksudnya diri lu sebelumnya nggak bisa naik tangga, sekarang bisa naik tangga Iya, kan. iya. Nah kayak gitulah. Iya. Itu yang harusnya lu punya di dalam diri lu. Iya. Gitu. Sama sih. Gue nampar. Ya sama sih, karena sebenarnya menurut gue Iya. justru apa yang harus kita lawan, justru apa yang Iya. harus kita kejar tuh menurut gue ya bukan orang lain dulu sih, tapi ya diri kita. Ya betul. Diri kita sendiri dulu terhadap Ya, pencapaian ya, yang ya. kemarin-kemarin, terhadap apa yang belum diraih kemarin. Kalau gue sih mikirnya gitu. Jadi gue harus overcome diri gue yang sebelumnya nih, kayak gitu loh. Iya. Nggak sepenuhnya tuh kita harus ngejar apa yang udah orang lain dapat, karena balik lagi teman-teman, Tuhan udah ngasih jalannya, masing-masing Betul. kayak apa. Masih jalan ceritanya sendiri-sendiri. Betul. Betul. Ya sama sih, gue juga kan ada tuh masanya kayak gitu yang kayak kok orang lain udah pada kerja, gue belum kerja. Iya, Kok orang lain udah pada lulus, gue belum lulus, kayak gitu kan. Gue sedang mengalami sebenarnya seperti sedang itu. mengalami kan gitu. Tapi Dan ya gue punya teman-teman yang memang support gue juga gitu. Iya. Kayak gitu sih. Gue support gak Ji? Hah? Gue support gak? Support banget. Support Support ya? banget. Makasih loh. Iya. Dah. Ya, gitulah kira-kira men. Iya betul gitu. Jadi ya di podcast yang baru ini, di season yang baru ini, Iya. episode 1 ini memang kita mencoba satu yang konsep yang berbeda. Kita juga pengen di tahun yang baru, di season yang baru juga kita pengen bahasanya menyebarkan kasih Kristus lewat podcast-podcast yang kita bawain Betul. ke depannya. Maksudnya kita pengen podcastnya yang lebih relate lah. Semoga lebih relate yang ini juga. Relate, masuk ke kehidupan sehari-hari kalian teman-teman, ya, ya. maksudnya dan kita sangat bersyukur, puji Tuhan kalau emang ada yang terberkati dari that you had benerin dong. Ya nanti ditulis. Ya nanti ditulis aja ya. ya. Ya itulah maksudnya dengan podcast kita itu ya teman-teman ya. Iya benar. Ya mungkin kita juga bukannya orang yang kayak apa ya, maksudnya Ya udah, ini mah kita sebatas nge-share aja. Share aja, maksudnya gue udah sampai sini gitu. Ya lu udah sampai mana ya? Teman-teman boleh share. Balik lagi teman-teman, kita bukan flexing ya teman-teman ya. Ya kalau gue sih maksudnya mikirnya tuh kalaupun teman-teman di tahun 2024 ini masih ada yang ganjel buat teman-teman semua dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Entah apapun itu teman-teman, nggak apa-apa. Prosesnya nggak mudah untuk mencoba mengejar dan melepaskan semua itu. Asik gila. Iya benar. Ya kan. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah teman-teman harus tetap fight, ya kan. Ya, teman-teman udah melakukan hal yang terbaik juga gitu selama teman-teman menjalani keseharian teman-teman gitu. Ya teman-teman, karena yang gue yakinin ya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, ya kan, di tahun ini. Entah apapun itu hasilnya, teman-teman jangan kecewa, karena sebetulnya tuh teman-teman tuh sudah berani untuk mencoba, sudah berani untuk berjuang dan berproses ya teman-teman. Udah berani untuk melangkah. Ya sebenarnya kita ngomong gini juga, kita ngingetin ke diri kita juga sendiri, masing-masingnya kayak. Mungkin kita juga kadang suka lepas gitu suka dari lepas, apa yang kita omongin, tapi kita di sini saling ngingetin. Teman-teman. Gitu. Coba teman-teman di 2024 ini cari support system yang bisa support system yang bisa membantu teman-teman semua untuk achieve atau meraih goals itu. Carilah sosok-sosok positif teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan kembali ke Tuhan. Ya teman-teman.
Karena semuanya yang sudah mengatur Tuhan bukan manusia, iya, teman-teman. Bukan pengaturan. Bukan. Ya. Gitu ya. Ya. Mungkin gitu dulu kali, kita udah setengah jam nih ngobrol. Setengah jam ya. Oh ya, untuk episode pertama mah kita nggak mau berat-berat dulu ya. Nggak mau berat-berat dulu, santai aja. Dan mungkin kedepannya episode kedepannya juga bakal lebih santai juga sih ya. Betul, bakal lebih santai. Mungkin bakal ada konsep kita di dalam mobil sambil jalan-jalan. Ada dong. Atau enggak kita di depan gereja di pinggir jalan tuh. Ada. Dan mungkin kita akan ngajak nggak cuma berdua. Kita nanti akan ngajak teman-teman dari pemuda-pemuda lagi. Ya karena kan ini kita podcast untuk pemuda juga kan. Jadi nanti bakal ada narasumber pemuda-pemuda yang lain, teman-teman yang bisa share. Betul. Karena kita di tahun ini kayaknya mau fokus coba buat saling sharing aja kali ya. Saling sharing aja. Soalnya tema PP untuk tahun ini banyaknya tema tentang sharing-sharing gitu loh. Sharing gitu teman-teman. Bulan ini kita mau ada PP di tanggal 27. Gak tahu kita ini upload podcast kapan. Iya betul. Tapi PP-nya akan berbentuk cell group gitu, kelompok-kelompok. Di situ kita pengen ceritain, kita tukar cerita kayak gue udah dapet ini, gue udah dapet ini, dan di situ kita saling ternyata yang kayak tadi kita sharing cuman bentuknya persekutuan, betul teman-teman. Cell group. Di situ dan kedepannya juga bakal ada tema-tema yang mudah-mudahan relate sama mudah-mudahan relate sih sebenarnya kehidupan teman-teman. Betul. Itu sih. Gitu. Ya dan iya, nggak tahu. Enggak apa juga kan. Maksudnya di tahun ini juga semoga Komisi Pemuda Maulana Yusuf itu punya gebrakan-gebrakan baru. Kayak tahun kemarin kita bikin praise and worship. Mungkin di tahun ini juga kita bikin sesuatu atau gimana yang kita baru nggak tahu. Teman-teman. Iya betul. Ya kita juga bisa melakukan ini juga bukan karena kekuatan kita, kekuatan Tuhan dan teman-teman. Betul, teman-teman semua. Gitu. Dan aku pengen nih teman-teman kalau misalnya ada yang nonton nanti di YouTube ya, atau di Spotify denger. Ya kalau yang di YouTube yang nanti ngeliat cuplikannya di Instagram dan dimanapun itu. Ya. Aku pengen deh misalkan minta teman-teman di kolom komentar apa kayak gitu ya? Sharing coba. Apa sih yang udah teman-teman achieve di tahun kemarin dan kira-kira apa nih yang masih mau teman-teman kejar. Betul. Dan bagaimana prosesnya kalau teman-teman mau ceritain. Jadi nanti tunggu, aku pengen ngelihat berbagai cerita dari teman-teman semuanya gitu ya. Ditunggu sih, bakal asik kayaknya ya. Iya, dan ya pasti kita bisa saling mendoakan di situ. Saling mendoakan di situ teman-teman. Betul gitu sekali. Ya. Apa? Ya udah, thank you, mungkin segitu dulu kali ya. Mungkin segitu dulu aja teman-teman. Panjang lebar ngobrol sana sini. Kita mengawali podcast Pintu Ikan itu di tahun yang baru, di season yang baru dengan tema-tema yang fresh juga. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi gitu sampai ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Dadah. Bye-bye. Bye. Keren. Kejauhan.